Pemirsa, pernah merasakan nuansa kafe yang ramah anak? Iya, kafe seperti ini terdapat di Kota Binjai. Kafe ini menyediakan fasilitas belajar dan bermain bagi anak-anak. Rekan kami Mega Laura akan mengulasnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Pemirsa, baru-baru ini Kota Binjai mendapat predikat sebagai kota layak anak oleh Kemen PPPA. Nah, sekarang saya telah berada di salah satu kafe ramah anak yang menyediakan berbagai fasilitas menarik untuk anak-anak. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Binjai, salah satu kota yang berada di Sumatera Utara, baru-baru ini meraih penghargaan sebagai kota layak anak. Kategori Madya pada ajang penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2022 yang disiarkan secara virtual dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penghargaan Kota Layak Anak diberikan kepada daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Selaras dengan penghargaan ini, Kota Binjai memiliki kafe ramah anak bernama Kolam Garden Coffee and Tea. Halo sayang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu gimana kabarnya hari ini? Eka Mutia Kairuma, selaku pemilik kafe, mengaku konsep ini dibuat karena keresahannya melihat tempat bagi anak-anak untuk belajar sambil bermain di ruang publik masih sedikit. Kepala sekolah di salah satu sekolah menengah pertama di Binjai ini pun akhirnya mendirikan kafe ini tahun 2020. Bu, apa yang memotivasi kafe ini sehingga memilih konsep seperti kafe ramah anak, Bu? Yang pertama itu ekonomis ya, karena yang membawa anak-anak ini kan kadang-kadang kan tidak semuanya orang-orang yang punya ekonomi yang tinggi gitu ya. Tapi mereka kan juga kepingin gitu membawa anaknya itu ke alam yang berbeda dari rumahnya. Kami dirikanlah ada pojok baca, buku-buku bacaan sehingga anak-anaknya itu bisa tenang. Ada juga permainan-permainan kami buat. Di kafe Nan Asri ini, pengunjung tidak hanya dapat menikmati hidangan yang enak dan ramah di kantong, namun juga dapat menghibur diri dengan beberapa spot yang unik dan menyenangkan bagi anak-anak. Seperti wahana bermain, bernyanyi, dan pojok baca. Di pojok baca ini misalnya, anak-anak tidak hanya dapat membaca buku, namun mereka juga dapat membuat prakarya seperti membuat bunga kertas aneka warna. Tentu saja kegiatan ini akan membuat anak semakin senang seperti halnya Maria Yosefin. Siswa kelas 2 sekolah menengah pertama ini mengaku merasa sangat bahagia bisa bermain sambil belajar bersama teman-temannya di kafe ini. Suka, Pak. Senang gitu bisa belajar sambil bermain. Suasana tenang gitu. Senang sih Kak bisa bermain sambil belajar jadi nggak nongkrong biasa gitu. Itu aja sih. Banyak hal-hal positif nggak? Banyak Kak. Bisa membaca, membuat kerajinan. Halo adik-adik semuanya. Halo, lagi bikin apa nih adik-adik? Berbagai kerajinan dapat dikreasikan di kafe ini. Selain kerajinan bunga kertas warna-warni, mereka juga belajar membuat papan peringatan seperti ini. Para siswa tampak menikmati proses belajar di luar ruang kelas. Selain bisa berekspresi, hal ini menjadi wadah bagi mereka untuk dapat lebih dekat dengan alam. Yeni Ira Kesuma,
selaku guru prakarya yang mendampingi anak-anak, mengaku sangat bersyukur dengan adanya ruang publik bagi anak untuk belajar. Responnya sih positif, Kak. Soalnya kan selama ini kan mereka belajarnya dari sekolah kan. Terus sekarang ada kegiatan di luar, jadi ada kegiatan lebih memperkenalkan sosialisasinya lagi gitu kan. Harapannya supaya kafe-kafe yang lain mencontoh, ikutlah. Soalnya apa? Karena kan kalau misalnya kafe-kafe sekarang kan kebanyakan anak-anak remaja yang nongkrong malam-malam atau apa gimana kan. Kalau ini kan hal positif, mereka kan dapat ilmu. Biarpun belajarnya tentang prakarya atau gimana, semua mata pelajaran pun bisa kita belajar di luar dari lingkungan sekolah. Wah, selain pojok baca dengan aneka kegiatannya, di kafe ini juga terdapat rumah-rumah panggung, disertai dengan pemandangan sawah yang indah. Tentu saja, tempat ini menjadi arena bagi anak dalam bermain dan belajar tentang alam. Di sini juga tersedia beberapa buku bacaan, seperti buku pengetahuan umum, dongeng, novel remaja, kamus, dan cerita sejarah. Selalu ada cara untuk mendidik generasi bangsa. Untuk itu, mari bergandengan tangan untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan yang positif, sportif, dan ramah anak. Sehingga anak-anak bangsa dapat memiliki ruang belajar yang luas dalam menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Tinambela pamit, sampai jumpa.